Lanjut ya, jadi saya ulangi, persyaratan bangunan untuk mendirikan klinik ya atau praktek mandiri itu minimal bangunan itu ya memiliki ruang pelayanan administrasi, ruang tunggu, ruang periksa atau ruang konsultasi atau ruang asuhan keperawatan, kemudian adanya ruang penyimpanan alat dan pembekalan kesehatan ya, kemudian ada toilet atau kamar mandi, kemudian ada ruang lain sesuai dengan kebutuhan ya, apakah itu perlu dapur gitu ya, kalau untuk memberikan konsumsi kepada pasien mungkin perlu dapur ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 38 ini ya, ayat 2 ya, paling sedikit juga harus memiliki sistem air bersih ya, jadi juga sistem pelistrikan, kemudian pencahayaan ya, pencahayaan yang cukup. Pencahayaan itu ada pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami itu pencahayaan yang berasal dari sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan ya. Jadi pencahayaan alami itu minimal 20% dari luas lantai ukurannya ya. Nah, sedangkan kalau pencahayaan buatan itu lampu ya. Jadi itu untuk ruangan itu 60 lux ya, 60 lux atau kalau tidak ada alat untuk pengukur lux berarti diuji dengan membaca tulisan ukuran 12 ya, roman 12 apakah terbaca atau tidak. Nah, kalau terbaca berarti memenuhi syarat ya. Kemudian selain pencahayaan yang cukup juga ventilasi ya, sebagai untuk sirkulasi udara ya, perputaran udara dari dalam keluar, kemudian yang dari luar masuk ke dalam ya, agar ada penyegaran udara di dalam ruangan. Nah, ventilasi juga ada ventilasi buatan dan ventilasi alami ya. Jadi kalau ventilasi buatan itu air conditioner atau AC ya. Kemudian itu kalau udah AC itu udah memenuhi syarat ya. Kemudian kalau ventilasi buatan itu ventilasi alami itu ukurannya ya, minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Permenkes itu ukurannya minimal 15% dari luas lantai ya. Nah, itu untuk ventilasi. Jadi dan semua itu harus terpelihara dengan baik ya, dan juga berfungsi dengan baik ya. Kemudian ya, perawat yang menjalankan praktik keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri ya, perawat harus melaksanakan pengelolaan limbah medis ya. Jadi pengelolaan limbah medis dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi yang memiliki instalasi pengolahan limbah ya. Kemudian jadi instrumen penilaian persyaratan bangunan, prasarana dan perawatan harus terpenuhi. Jadi tempat praktek mandiri ya, perawat tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan ya, tetapi izin penyelenggaraan tempat praktek mandiri ya. Jadi maksudnya izin penyelenggaraan tempat praktek mandiri bagi perawat ya yang melekat pada SIPP ya, SPIPP yang bersangkutan. Oleh karenanya perawat yang sudah memiliki SIPP dapat membuka praktek mandiri. Jadi banyak yang seperti itu ya, bisa di rumahnya sendiri gitu ya. Nah itu, dan tapi kalau mau buat suatu klinik yang lebih luas yang ada ini persyaratan-persyaratan ini, maka ya jadi itu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan ya, seperti klinik ya. Nah itu yang terorganisir ya,
atau juga home care ya yang terorganisir gitu. Lalu praktek keperawatan mandiri itu praktek keperawatan perorangan atau berkelompok di tempat praktek mandiri di luar fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi praktek mandiri itu ya bisa sendiri maupun kelompok ya, di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Kok fasilitas pelayanan kesehatan kan seperti rumah sakit, puskesmas ya, atau baik atau klinik ya, klinik yang sudah lengkap pelayanannya, kemudian fasilitas penunjangnya juga ya. Nah itu dikatakan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau praktek keperawatan mandiri diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan yang bertujuan untuk memandirikan klien ya yang membutuhkan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan untuk merawat dirinya sendiri. Jadi untuk izin praktek mandiri perlu persyaratan ya, pendaftaran atau registrasi ya. Persyaratannya memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan, kemudian memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, kemudian memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dan janji profesi, juga membuat persyaratan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Nah, persyaratan izin praktek itu satu, memiliki STR ya, harus memiliki STR yang masih berlaku ya. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi, dalam hal ini PPNI ya. Kemudian membuat surat pernyataan memiliki tempat praktik. Nah itu jadi untuk mendapatkan izin praktek ya. Kemudian bagi Anda semua ya yang ingin membuka praktek mandiri ya, harus mempunyai syarat. Yang pertama, pastikan STR Anda masih dalam keadaan baik ya. Kemudian apakah itu STR D3, keperawatan nurse ya. Jadi Anda harus gunakan sebagai syarat membuka praktek ya. Jadi harus memiliki itu semua sebagai syarat untuk membuka praktek. Kemudian Anda juga harus terdaftar dulu sebagai anggota PPNI di daerah tempat Anda membuka praktek mandiri ya. Juga telah melunasi iur anggota PPNI, kemudian tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran kode etik keperawatan ya kategori berat ya. Kemudian tidak memiliki sertifikat telah memiliki sertifikat kegawat daruratan ya. Kemudian telah mempunyai fasilitas praktek mandiri sesuai dengan pedoman standar yang berlaku. Nah, artinya di sini ya, Anda semua harus sudah memiliki tempat praktek lalu mengisi formulir ya. Mengisi formulir permohonan rekomendasi praktek keperawatan mandiri. Jadi prasarananya itu sudah ada ya, seperti gedung atau tempat praktek ya. Prasarana dan sarananya sudah ada ya. Kemudian juga memohon dan membuat permohonan dan dokumen persyaratan ya disampaikan kepada DPD PPNI baik kota maupun kabupaten ya, di mana tempat praktek keperawatan itu didirikan ya. Kemudian apabila ya perawat yang akan melakukan praktek keperawatan mandiri berasal dari kabupaten kota lain, maka DPD PPNI kabupaten kota asal perawat
itu ya membuat surat ya kepada DPD PPNI kabupaten kota di mana tempat praktek keperawatan mandiri bagi perawat itu ya. Jadi DPD PPNI kabupaten kota melakukan ya verifikasi dokumen persyaratan. Nah itu jadi berjenjang ya. Kemudian mana tadi? Jadi syaratnya juga saudara sudah terdaftar ya di PPNI ya. Kemudian apalagi tadi ya, jadi nanti kalau sudah mendaftar kepada organisasi profesi ya PPNI, maka nanti PPNI menerbitkan rekomendasi penerbitan SIPP jika sudah sesuai dengan persyaratan ya. Jadi kewajiban perawat ini ya, perawat yang dapat praktek ya, yang dapat praktek keperawatan mandiri ya, itu perawat vokasi ya, kemudian juga perawat profesi. Nah jadi kalau perawat vokasi itu lulusan pendidikan program D3 ya. Kalau yang profesi itu lulusan pendidikan profesi nurse dengan pengalaman praktik sekurang-kurangnya 2 tahun ya. Nah baru nanti melengkapi nih persyaratan ya, melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan standar undang-undang, memberikan layanan keperawatan, merujuk klien yang tidak bisa ditangani. Nah ini ada sistem rujukan juga ya. Jadi kalau klien yang tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit, memberikan rujukan, kemudian merekomendasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar ya, kemudian memberi informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, mudah dimengerti oleh klien ya. Jadi penjelasannya harus sederhana yang mudah diikuti oleh klien. Kemudian melaksanakan limpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain ya, kemudian melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan pemerintah ya. Kemudian perawat yang menjalankan praktik keperawatan mandiri harus memasang papan nama ya, praktik keperawatan mandiri. Nah ini yang legal ya, yang legal gitu ya. Tapi ada yang praktek tidak memasang pelang nama gitu ya. Jadi itu praktek mandiri yang perorangan ya. Kalau yang harus ada pelang nama itu berarti yang dalam bentuk udah badan usaha ya. Badan usaha yang bentuknya klinik ya, klinik ataupun rumah sakit tipe C. Nah jadi tempat dan jenis praktek mandiri itu ya, ada praktek keperawatan mandiri perorangan, praktek keperawatan mandiri kelompok ya. Kalau praktek keperawatan mandiri itu ya di rumah ya, di rumah klien gitu ya. Jadi seperti rumah jompo, panti asuhan, panti sosial ya, sekolah, perusahaan. Nah itu praktek keperawatan mandiri ya, dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut ya. Kemudian kalau praktek mandiri perorangan itu penyelenggaraan praktek keperawatan mandiri oleh seorang perawat ya, baik perawat vokasi maupun profesi ya, dapat melakukan pelayanan keperawatan generalis atau pelayanan keperawatan spesialis ya. Kemudian praktek perawatan mandiri berkelompok, praktek ini ya mandiri oleh 2 orang atau lebih ya. Kemudian dapat terdiri dari beberapa perawat dengan kualifikasi dan lingkup pelayanan yang berbeda atau sama ya. Demikian. Dan